Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan puasa, yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang definisi dari puasa itu sendiri dan juga tentang penentuan daripada awal bulan Ramadan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa asrarihi fid dunya amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'il. Wa inna ma yajibu, dan sesungguhnya wajib apa shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Balighin, maksudnya orang yang sudah dewasa, akil yang berakal, mutikin yang mampu, siapa mukallaf, lahu pada melakukan puasa, aylisaumi maksudnya melakukan puasa, hisan dalam segi fisiknya, wasyar'an dan dalam segi syariatnya. Jadi diwajibkan untuk menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan adalah seseorang yang sudah dikategorikan mukallaf. Mukallaf ini diambil dari kata taklif, yaitu orang-orang yang memiliki tuntutan untuk menjalankan daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara seseorang dikatakan mukallaf, yaitu yang pertama dia harus muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka non muslim, orang tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat agama Allah, di antaranya sholat maupun puasa, karena non-muslim terlebih dahulu memiliki tuntutan untuk masuk dulu ke dalam agama Islam, baru di situ akan ada taklif untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk kategori mukallaf adalah baligh, yaitu orang yang telah dewasa. Ya, dewasa dalam kacamata syariat ini memiliki ukuran atau batasan. Jadi seseorang dikatakan dewasa bagi laki-laki, yang pertama yaitu bisa dibatasi dengan usia, yaitu ketika seseorang sudah berusia 15 tahun, maka orang tersebut atau laki-laki tersebut ini sudah dikatakan dewasa dan diwajibkan baginya untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua daripada orang laki-laki atau seorang laki-laki dikatakan dewasa, yaitu dengan sudah pernah mengeluarkan cairannya atau maninya, baik dengan disengaja atau tidak disengaja, baik dengan mimpi atau tidak dengan mimpi. Maka ketika dia sudah mengeluarkan cairannya dari kemaluannya yang berupa mani, nah ini sudah orang tersebut sudah dikatakan dewasa, yang mana dia memiliki tuntutan untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam hadisnya, ajarkanlah anak-anakmu tentang sholat ketika berusia 7 tahun. Kemudian ketika setelah berusia 10 tahun, maka kita sebagai walinya, orang tuanya, diperbolehkan memukul, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Nah, antara jarak 7 ke 10 ini kan ada jarak 7, 8, 9, 10, 3 tahun. Nah, disitulah waktu bagi kita untuk mengajarkan tata cara atau syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana tata cara sholat yang benar atau yang sesuai dengan tuntutan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang perempuan dikatakan dewasa, yang pertama sama, yaitu dibatasi dengan usia juga, yaitu ketika seorang perempuan setelah berusia 15 tahun, maka dia sudah dikatakan dewasa dan memiliki tuntutan untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa dibatasi dengan sudah pernah mengeluarkan darah haid. Nah, darah haid ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dengan jalan sehat. Nah, dan darah haid ini dikatakan darah haid keluar dari rahim perempuan dengan jalan sehat, yaitu ketika seorang perempuan sudah berusia 9 tahun takriban,
ya, mendekati 9 tahun, 9 tahun kurang 1 hari 2 hari, maka ketika perempuan tersebut mengeluarkan darah haid, ya, maka seorang perempuan tersebut ini sudah dikatakan dewasa. Maka ketika seorang perempuan berusia 8 tahun, 7 tahun kok mengeluarkan haid, maka itu bukan dikatakan darah haid, tetapi itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Kemudian tentang permasalahan haid ini agak panjang ya, sedikit ya dibahas bahwa paling sedikitnya dikatakan darah haid ya keluarnya dari kemaluan seorang perempuan atau dari rahimnya seorang perempuan, yaitu ketika sudah mencapai 1 hari 1 malam atau 24 jam, maka itu dikatakan dengan darah haid. Umumnya ya seorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu 6 sampai 7 hari, maksimalnya adalah 15 hari. Maka kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam itu bukan dikatakan darah haid. Melebihi dari 15 hari itu pun bukan dinamakan dengan darah haid, akan tetapi dinamakan dengan darah istihadah. Metodenya bagaimana? Ya tentunya dengan metode mencatat darah yang keluar dari rahimnya tersebut dengan ditester menggunakan kapas misalnya, seperti itu. Namun dengan kondisi seperti sekarang ini, begitu banyak campuran-campuran kimia dengan adanya KB, sehingga sirkulasi darah seorang perempuan ini tidak normal, sehingga haid yang dialami oleh kaum perempuan ini tidak teratur. Yang jelas tentang permasalahan haid ini ada pembahasan khusus, tentunya akan kita bahas nanti agar seorang perempuan bisa mengetahui kedudukannya, kapan dia dalam keadaan suci, kapan dia tidak dalam keadaan suci. Ya, kembali lagi. Jadi orang mukallaf yang pertama adalah dia muslim, kemudian yang kedua dia sudah dikatakan dewasa, yang ketiga akilin, yaitu dia orang yang berakal. Mutikin lahu, dan dia mampu atau mukallaf tersebut mampu untuk menjalankan puasa hisyan, ya, hisyan baik secara hisan, baik secara fisiknya, ya, mampu untuk menjalankan puasa, wasyar'an, dan dalam segi syariatnya, ya. Nanti keterangannya di bawah. Fala yajibu, maka tidak wajib apa saum ala sobiyin, bagi anak kecil, wa majnunin, dan orang gila atau orang yang tidak berakal, wala alaman, dan juga tidak atas seseorang la yutikuhu, yang tidak mampu siapa man pada saum. Alasannya dikabirin, karena sudah berusia lanjut, au maradin, atau karena sakit la yurja, yang tidak bisa diharapkan apa baruhu, sembuhnya marad. Maka dengan demikian ya, karena tadi dikatakan orang yang wajib berpuasa adalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu adalah muslim, dewasa, dan berakal, dan mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Maka orang yang belum dewasa, itu anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Namun ketika anak yang belum dewasa melakukan ibadah puasa, tetap dia mendapatkan pahala dan sah puasa yang dilakukan olehnya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berakal atau orang gila. Bagi orang gila, orang yang tidak berakal, ini juga tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan itu orang yang tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak mampunya yang pertama dikarenakan sudah lanjut usia. Nah, ini yang dikatakan mutikun lahu hisan, mampu menjalankan puasa secara fisik, ya. Jadi orang yang sudah lanjut usia, baik dari perempuan maupun laki-laki, tidak mampu untuk menjalankan puasa karena memang keterbatasan fisiknya yang sudah lanjut usia, maka bagi orang tersebut tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Dan juga bagi orang yang memiliki penyakit, yang penyakitnya ini sangat sedikit kemungkinan untuk sembuhnya, ya, diharapkan kesembuhannya, maka bagi kedua orang ini tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Namun wa yalzamuhu, dan wajib bagi ya man la yutikuhu likabirin, orang yang tidak mampu melakukan ibadah puasa karena sudah lanjut usia atau karena sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, wajib baginya apa muddun, 1 mud likulli yaumin, bagi setiap hari yang ditinggalkan dari puasa Ramadan. Jadi setiap harinya
Bagi orang yang tidak menjalankan puasa dikarenakan setelah usia lanjut atau karena sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, wajib untuk membayar mud, yaitu dari setiap membayar fidyah sebesar 1 mud dari setiap hari dari bulan Ramadan yang ditinggalkan. 1 mud itu dengan seukuran kurang lebih 5-6 ons beras, ya. Kemudian wala ala haidin, dan juga tidak wajib bagi seorang perempuan yang sedang haid, wa nufasaa, dan juga perempuan yang sedang nifas. Kenapa? Li'annahuma, karena sesungguhnya haid wa nufasaa, perempuan yang sedang haid dan nifas, itulah tutiqani, tidaklah mampu kedua-duanya di dalam menjalankan ibadah puasa syar'an, secara syar'i. Jadi secara syar'i, ya, bagi perempuan yang sedang haid dan nifas ini tidak wajib atau tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulumihi fi asrarihi fitrani amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa farduhu, adapun kewajibannya saum saumi, maksudnya saum puasa itu niat bil qalbi, di dalam hati, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan apa at-talaffudu, mengucapkan biha dengan niat, bal yungdabu, akan tetapi disunahkan apa at-talaffuz atau mengucapkan niat. Kemudian fardunya puasa, ya, dari hal yang difardukan atau diwajibkan di dalam ibadah puasa yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya sahnya amal seseorang ini tergantung daripada niatnya. Maka niat ini merupakan matiyah, satu kendaraan seseorang untuk bisa meraih nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga niat ini adalah merupakan satu hal yang membedakan tamyizul ibadah anil adah, yang bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan, tamyizu maratibil ibadah, dan juga membedakan antara maratib, runtutan atau jenis-jenis ibadah yang dilakukan. Nah, di dalam masalah niat ini, terkhusus dalam masalah puasa, berbeda dengan permasalahan di dalam ibadah-ibadah lainnya. Seperti halnya niat di dalam sholat, niat di dalam wudu. Karena kalau niat di dalam sholat dan wudu adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, menyengajanya seseorang melakukan sesuatu perbuatan tersebut, contoh seperti sholat, dibarengi dengan melakukannya. Itu namanya niat. Qasdu syai', yaitu menyengaja melakukan sholat, misalkan dibarengi dengan mengerjakan sholat itu sendiri. Berarti kalau dalam sholat niatnya ini itu berbarengan dengan takbiratul ihram, dan tempatnya niat di dalam hati. Jadi kalau dalam sholat yaitu ketika kita bertakbiratul ihram Allah. Nah, ketika kita mengangkat tangan kemudian lisan mengucapkan Allahu Akbar, nah dalam hati itu niat. Itu baru yang dinamakan dengan niat. Benar, hukum daripada niat sendiri hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ghaliban secara umum. Namun tidak seluruh aktivitas kita ini butuh diniati. Terkadang ada amalan yang tidak perlu diniatkan namun bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, dan lain sebagainya. Namun juga perlu diketahui bahwa niat ini adalah satu pembeda dari gerak dan aktivitas kita. Ya, berapa banyak aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam ini, kalau itu kita niatkan dengan niatan yang baik, maka aktivitas kita, ucapan kita, gerak kita itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bihusnin niyah, kalau kita niatkan dengan niatan yang baik. Contoh, kita berangkat kerja, rutinitas satu aktivitas kita, berangkat pagi pulang sore, kita niatkan lillahi ta'ala dengan tujuan untuk mencari nafkah, demi memberikan nafkah kepada keluarga, maka berangkatnya kita mencari kerja ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita makan, kita niatkan ketika kita makan agar mendapatkan asupan tenaga. Dengan makan kita mendapatkan tenaga sehingga dalam beribadah akan semakin kuat,
akan semakin bersemangat dalam ibadah, maka makan yang kita lakukan ini pun bernilai ibadah. Minum, dengan kita minum sehingga fisik kita menjadi sehat dan kuat dalam ibadah, maka minum kita pun akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua aktivitas kita usahakan apapun itu, ya, keluar rumah niatkan niatan yang baik, bekerja niatkan niatan yang baik, maka semua gerak kita, semua ucap kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Jadi fardunya puasa yang pertama adalah niat di dalam hati. Dan dalam masalah puasa ini tidak seperti ibadah yang lainnya seperti sholat. Karena kalau di dalam sholat itu zaman waktunya, niat itu awalul ibadah, permulaan di dalam ibadah, illa fi shaum. Nah, ini kecuali di dalam masalah puasa ini. Kenapa? Fa innaha mutaqaddamun alaihi, karena kalau di dalam puasa ini niatnya didahulukan daripada melakukan ibadah puasa itu sendiri. Alasannya kenapa? Li usri muraqabatil fajri, karena sulitnya membarengkan niat dengan keluarnya fajar shadiq, yang mana fajar shadiq ini adalah keluarnya fajar ini adalah awal seseorang menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk membarengi hal itu sangat sulit, ya. Bahkan bisa jadi hal tersebut malah tidak sebareng atau tidak sesuai, dan ini dampaknya lam yasiha, ya, bisa mengakibatkan niat kita tidak sah, ya. Maka di dalam puasa ini nanti dijelaskan bahwa di sana disyaratkan tabayyitun niat, iqaun niat, yaitu meletakkan niat pada malam hari. Nah, ini sedikit tentang pembahasan daripada niat. Jadi yang pertama daripada fardu puasa adalah niat di dalam hati, dan tidak disyaratkan di dalam masalah niat ini adalah talafut biha, yaitu mengucapkan niat, ya, diucapkan dengan lisan. Contoh seperti kita bersama-sama setelah melakukan sholat tarawih, niat dipimpin oleh imam. Nah, ini hanya sunnah hukumnya, ya, karena tujuannya untuk membimbing hati kita agar mudah di dalam berniat. Kemudian ya Allah ya Karim, wala yujzi'u, dan tidaklah mencukupi anha dari niat atas sahur, makan sahur, wa in qasada, walaupun menyengaja syakhs bihi dengan tasahur at-taqawiyya, pada agar mendapatkan kekuatan ala shaumi, atas menjalankan ibadah puasa. Maka dengan demikian tidaklah cukup mengganti daripada niat hanya sekedar makan sahur, walaupun di dalam makan sahur tersebut ada qasdu dalam dirinya, ada tujuan dalam dirinya agar kuatnya besok hari di dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, ini tidak dikatakan cukup, karena di dalam niat ini ada hal-hal yang perlu diniatkan di dalam masalah ibadah itu sendiri. Walal imtina'u, dan juga tidak mencukupi menahan diri, min tanawuli muftirin, dari menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Khaufal fajri, karena mengkhawatirkan telah keluarnya fajar. Begitu juga, ya, menahan dirinya seseorang dari tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena takut fajar telah datang, ya. Itu pun belum dikatakan niat, ya, walaupun dia tidak makan contohnya, walaupun dia tidak minum, ya, tetapi tidak ada niatan dalam hati, dia hanya takut fajar sudah datang, itu belum dikatakan niat. Nah, namun malam yahdzur, selama tidak ada kalau bahasa Jawanya kemrentek, tidak ada getaran, tidak ada lintasan dibalihi, di dalam hatinya syakhs atau seseorang as-saumu, niatan puasa, bisifati dengan sifat-sifat allati yajibu, yang wajib, at-ta'arrudu, menampakkan atau menjelaskan lahu pada sifat fin niyati, di dalam niat, selama dua hal ini tidak dibarengi dengan yahdzur, gemerentaknya hati atau bisikan hati di dalam hatinya dengan mendatangkan sifat-sifat yang diwajibkan dalam masalah niat di dalam hal puasa ini. Nah, kalau itu dibawa, maka sah tasahur tersebut, sah imtina tersebut. Jadi ada
koi tersebut. Kemudian likulli yaumin, karena untuk puasa setiap harinya. Jadi wa farduhu an-niyatu bil qalbi likulli yaumin. Fardunya puasa yang pertama adalah niat di dalam hati, dilakukan karena setiap hari di dalam melakukan ibadah puasa. Jadi setiap harinya dia berniat. Maka falau nawa, maka apabila niatnya seseorang awwala lailati ramadhana, pada awal malam bulan Ramadan, soma jami'ihi, untuk berpuasa pada keseluruhan Ramadan, lam yakfi, maka tidaklah mencukupi ya apa yang diniati li ghairil yaumi, karena bagi selainnya hari al awali yang pertama. Maka ketika seseorang berniat pada awal bulan Ramadan, masuk awal bulan Ramadan, dia niat dengan niatan untuk berpuasa 1 bulan penuh, maka niatan tersebut ini tidak dikatakan cukup untuk memenuhi puasa-puasa hari-hari berikutnya, hanya untuk hari yang diniatkan tersebut. Maka hari esoknya pun baginya wajib untuk berniat. Ya, ini menurut pendapat mazhab Syafi'iyah yang mewajibkan niat pada setiap harinya. Wala berkata siapa syekhuna guru kami, lakin yang bagi orang tapi seyogyanya apa dzalika niyatu awwala lailatin min Ramadan soma jami'ihi. Tapi seyogyanya bagi kita untuk niat pada awal Ramadan, yaitu niat berpuasa 1 bulan penuh. Lahu ba'aliyah sula, agar hasil atau didapatilah bagi seseorang apa shaumul yaumi, puasa 1 hari atau puasa hari, alladzi nasiya, yang lupanya seseorang an-niyata, pada niat, fihi, di dalam yaum, hari tersebut, inda malikin, menurut pendapat Imam Malik. Namun dianjurkan bagi kita untuk berniat pada awal bulan Ramadan dengan niat berpuasa 1 bulan penuh. Tujuannya agar sewaktu-waktu atau suatu ketika ada hari dari hari-hari bulan Ramadan yang lupa kita niatkan, ini bisa terpenuhi dengan niat yang awal kita lakukan, yaitu niat 1 bulan penuh. Karena ini berpegangan dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan sah atau boleh kita berniat hanya sekali pada awal bulan Ramadan dengan niat berpuasa 1 bulan penuh. Pada hari-hari berikutnya tidak perlu diniatkan. Menurut pendapat Imam Malik ini tidak apa-apa atau diperbolehkan. Kama tusannu, seperti halnya disunahkan niat lahu bagi seseorang awal yaumi, pada permulaan hari, alladzi nasiyaha, yang lupa siapa sahas pada niat, fihi, di dalam yaum, liyahsula, agar hasil, solu, agar hasil lahu bagi sahas apa somuhu, puasanya, yaum, inda Abi Hanifah, menurut pendapat Imam Abi Hanifah. Wawadihun, dan itu jelas, anna mahallahu, sungguhnya permasalahan husulun somul yaum alladzi nasiya an-niyat fihi inda Malik, dapatnya puasa pada hari yang dia lupa berniat, mengikuti pendapat Imam Malik, ini bisa kita dapatkan in qallada apabila mengikuti siapa seseorang pada pendapat Imam Malik, apabila dia bertaklid, ya, mengikuti daripada pendapat Imam Malik dengan syarat-syarat yang diajarkan daripada pendapat Imam Malik tentang masalah puasa. Wailah, dan apabila tidak mengikuti pendapat Imam Malik atau dia tidak bertaklid pada pendapat Imam Malik, karena maka adanya sahas atau seseorang itu mutalabbisan, orang yang melakukan ibadah bi ibadatin, dengan ibadah, fasidatin, yang rusak, fi i'tiqadihi, dalam i'tiqadnya seseorang tersebut. Kalau dia tidak ada taklid kepada pendapat Imam Malik, maka ini tidak ada hasilnya, dalam artian ibadah yang dia lakukan ya ibadah yang rusak, yang tidak sesuai dengan i'tiqad daripada pendapat imam yang dia ikuti, yaitu pendapat Imam Syafi'i, ya. Ya Allah karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, wa syurita, dan disyaratkan li fardhihi, bagi kewajibannya puasa, aisaumi, maksudnya bagi kewajibannya puasa,
walau nadhran, walaupun adanya puasa itu puasa nazar, au kafaratan atau puasa kafarah, au shauma istiqain atau puasa karena meminta hujan, amara yang memerintahkan bihi dengan shauma istisqa siapa al imamu imam. Apa yang disyaratkan? Naibul fa'ilnya wasyurita, dan disyaratkan apa? Tabyitun niat, menginapkan niat atau meletakkan niat pada malam hari. Ai iqaun niyati, maksudnya meletakkan niat lailan pada malam hari. Dan disyaratkan di dalam wajibnya puasa, ya, dari puasa-puasa yang wajib, ya, yaitu seperti halnya puasa nazar, puasa kafarah, puasa sholat, puasa istisqa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin untuk menginapkan niat pada malam hari atau melakukan niat pada malam hari. Ai fima, maksudnya di dalam waktu ghurubi syamsi, yang tenggelamnya matahari, wa tulu'il fajri, dan keluarnya fajar shadiq. Yaitu waktunya kapan? Dimulai dari tenggelamnya matahari, berarti ba'dal maghrib, sampai kapan habis waktunya? Yaitu sampai dengan keluarnya fajar shadiq. Silakan niat setelah maghrib sah, boleh. Niat setelah isya boleh. Niat tengah malam boleh, atau niat berbarengan dengan sahur boleh. Yang penting niat yang dilakukan ini masih lingkaran di malam hari, yaitu dari keluar tenggelamnya matahari sampai dengan keluarnya fajar shadiq. Maka walau fi shaumil mumayyiz, walaupun adanya puasa itu puasa yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, yaitu orang yang mendekati dewasa, tetap ya bagi anak-anak kita yang kita ajarkan untuk berpuasa, ajarkan mereka niatnya itu pada malam hari. Wala berkata sebasehuna guru kami, walau syakka, dan apabila ragu seseorang, hal waqa'at, apakah jatuh apa niatuhu, niatnya sakhas seseorang, qoblal fajri, sebelum fajar, au ba'dahu, atau sesudahnya fajar. Ya, ada permasalahan ketika seseorang ragu apakah niatnya ini telah dilakukan sebelum fajar atau setelah fajar. Ya, maka jawabnya lam yatasiha, maka tidaklah sah apa niat. Jadi ketika ada permasalahan seseorang ragu dalam masalah niatnya, ini niat saya ini dilakukan tadi sebelum fajar atau setelah fajar, maka jawabannya niat yang dia lakukan belum dikatakan sah. Alasannya kenapa? Li'annal asla, karena sesungguhnya yang asal di dalam kaidah fikih itu ada mukuiha, tidak adanya terjadinya niat lailan pada malam hari. Karena yang asal dalam permasalahan ini tidaklah terjadinya niat pada malam hari. Kenapa? Idil aslu, karena sesungguhnya perkara yang asal fi kulli hadisin, dalam setiap perkara yang baru terjadi, berarti itu takdiruhu, ukurannya kullu hadis, perkara yang baru itu bi aqrabiz zamanin, dengan perkara yang lebih dekat dari waktunya. Berarti yang dekat adalah setelah fajar. Dia ragunya kan setelah fajar. Lah tadi saya niat setelah fajar atau sebelum fajar, maka jawabannya setelah fajar, dalam artian niatnya tidak sah. Bikhilafi ma launa, berbeda masalah ketika niatnya seseorang niat summa syaka, kemudian ragunya seseorang tersebut. Hal tola, apakah sudah keluar al fajru fajar, aula, atau belum keluar. Berbeda permasalahan ketika dia ragu setelah niat ini fajar udah keluar apa belum. Maka jawabnya adalah fajar belum keluar. Kenapa? Li'annal asla, karena sungguhnya yang asal itu ada mutulu'ihi, tidak adanya keluarnya fajar, lil aslil mazkur, karena asal yang telah disebutkan tadi, ai idil aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabiz zaman, aidan, sama seperti dia di asas intaha. Ya Allah ya karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dunya amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'in. Wala tubtiluha, dan tidaklah membatalkan pada niat apa nahu aklin, semisal makan, wajimain, dan berhubungan badan, ba'daha, setelahnya niat, wa qabdal fajri, dan sebelumnya fajar. Jadi setelah kita berniat, misalkan niat setelah isya, kemudian setelah niat kita melakukan aktivitas rutinitas seperti biasa, makan, atau tengah malamnya berhubungan badan dengan istri, ya, dan itu dilakukan sebelum
fajar, maka hal tersebut ini tidak membatalkan niat yang telah kita lakukan, walaupun setelah niat kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan badan, selama itu semua dilakukan sebelum fajar. Naam, ya seperti itu. Namun lau qata'aha apabila memutusnya seseorang pada niat qablahu sebelumnya fajar. Berbeda permasalahan ketika seseorang memutus niatnya yang dilakukan sebelum fajar dengan niatan niatnya saya ulangi misalkan seperti itu, atau saya putus nggak jadi niat untuk puasa besok hari, maka dalam permasalahan ini ihtaja, maka butuh bagi syakhs litajdidiha, bagi memperbaharui niatnya qat'an secara pasti, maka bagi orang tersebut wajib hukumnya untuk memperbaharui niatnya, ai tajdidun niat wa ta'yinun. Dan wajib juga diantara hal yang diwajibkan di dalam niat adalah menentukan ya daripada limanwin pada perkara yang diniati, wa ta'yinun, dan menentukan limanwin pada perkara yang diniati fil fardhi dalam kefarduan, contohnya ka Ramadan, Ramadan seperti puasa Ramadan, au nadrin atau puasa nadar, au kafaratin atau puasa kafarah, bi ayyanwiya dengan gambaran niatnya seseorang kulla lailatin pada setiap malam, annahu sesungguhnya syakhs itu shaimun orang yang berpuasa gadan pada esok hari, an Ramadanin dari bulan Ramadan, awin nadri atau dari puasa nadar, awil kafarati atau puasa kafarah, wa illam yu'ayyin, walaupun tidak menentukan siapa syakhs atau orang tersebut, sababaha pada sebabnya kafarah. Dan juga yang diwajibkan di dalam niat adalah ta'yinun limanwi, yaitu menentukan dari apa yang diniatkan, seperti kefarduan puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, fardhi syahri Ramadanin, ya, kefarduan puasa Ramadan atau kefarduan puasa nazar atau kefarduan puasa kafarah dilakukan pada tiap malam harinya di dalam puasa Ramadan, ya, walaupun dia tidak menyebutkan menentukan sebab daripada puasa tersebut. Maka maka apabila niatnya seseorang as-shauma pada puasa an fardhihi dari kewajibannya syakhs, au fardhi waktihi atau dari fardu waktunya syakhs, fardu waktu daripada orang tersebut, lam yakfi, maka tidak mencukupi apa manawahu hal-hal yang diniati. Naam, ya, wajib mentakyin daripada apa yang diniatkan. Man, adapun seseorang itu alaihi wajib atas man apa qada Ramadhanaini, mengqada 2 Ramadan, au nadurun atau nadar, au kafaratun atau kafarah, min jihatin dari beberapa arah, mukhtalifatin yang berbeda-beda, itu lam yushtarat, tidaklah disyaratkan apa at-ta'yinu mentakyin littihadil jinsi, karena sama dalam hal jenisnya. Waktu riza dan dikecualikan, waktu riza dan mengecualikan siapa ke musannif, waktu roja dan mengucapkan ke musannif bishtiratit tabyiti, dengan syarat menginapkan niat, dengan syarat meletakkan niat pada malam hari. Ke musannif mengecualikan fil fardhi di dalam puasa fardu, anin nafli dari puasa sunnah. Jadi mengecualikan puasa sunnah. Kalau dalam puasa sunnah ini tidak disyaratkan tabyitun niat atau melakukan niat pada malam hari, maka patasihu, maka sah fihi di dalam nafal puasa sunnah, walau muaqqatan, walaupun adanya puasa sunnah itu puasa yang memiliki waktu, ya, apa niat tuh melakukan niat qabla zawali, sebelum zawal, ya, sebelum matahari berada di tengah-tengah, berarti sebelum siang hari, ya, selama matahari belum siang hari. Jadi boleh kalau puasa sunnah itu, ya, sah niatnya, tidak harus pada malam hari, pagi hari misalkan dia berniat puasa, karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah istri-istri beliau dan beliau tidak mendapati makanan atau sarapan pagi,
Akhirnya beliau berniat untuk melakukan ibadah puasa sunnah di khabaris sahihi, berdasarkan dengan hadis yang sahih daripada hadis diperbolehkannya puasa Ramadan tidak meletakkan niat pada malam hari. Yang lebih karim wa ta'yini wa bitta'yini, dan mengecualikan dengan ucapan ta'yin di dalam masalah niat puasa ini. Tadi dijelaskan bahwa syarat daripada niat diantaranya adalah menentukan hal yang diniatkan dari kefarduannya. Nah, di sini mengecualikan dari penentuan tersebut fihi dalam kefarduan apa an-naflu puasa sunnah aidon sama seperti di atas, dan juga seperti halnya puasa sunnah itu juga tidak wajib mentakyin. Maka fayasihu, maka sah apa puasa sunnah walau muaqqatan, walaupun puasa tersebut puasa yang memiliki waktu, seperti puasa Yaumal Arafah, Yaumal Asyura, itu kan puasa sunnah yang memiliki waktu khusus, ya biniyatin, dengan niat mutlaqatin yang mutlak. Ingat puasa saja. Ketika kita puasa Yaumul Arafah, puasa Yaumul Asyura dengan niat mutlak puasa sunnah sah. Ya, menurut pendapat ulama di sini. Kama seperti keterangan i'tamadahu yang berpegangan pada siapa ghairu wahid, selain satu ulama. Naam, ya sah seperti itu. Tidak mentakyin niat puasa sunnah. Ya, membahas siapa An-Nawawi, Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu' apa istiratat ta'yini, mensyaratkan menentakyin atau menentukan firrawatibi di dalam puasa sunnah yang ratib, puasa yang tetap. Contohnya ka Arafah, seperti sunnah Yaumul Arafah, wama, dan puasa ma'aha yang disebutkan bersama Arafah, ya Asyura dan lain sebagainya. Falayah solu, maka tidaklah bisa hasil apa ghairuha, selainnya Arafah, wa ma'aha bersama Arafah. Namun dalam kitab Majmu'nya Imam An-Nawawi mensyaratkan mentakyin dalam puasa sunnah rawatib seperti sunnah Arafah, dan ini terjadi perbedaan ulama. Wa inuya, walaupun diniatkan apa ghairuha, ya, bal muqtadul qiyas, ada akan tetapi adapun tuntutan dari qiyas, kama qala, seperti halnya berkata siapa Al-Asnawi, Imam Al-Asnawi, anna niyatahuma, sungguhnya niat daripada puasa Arafah wa ma'aha, ya wa ghairuha, itu mubtilatun, bisa batal apa niat tanpa ada pentakyinan. Kama law nawa, seperti masalah ketika seseorang berniat az-zuhra pada sholat zuhur, wa sunnatahu, dan sunnahnya zuhur, atau sunnat zuhri, atau sunnah zuhur, wa sunnatal asri, dan sunnat asar. Wa aqallu niyati, adapun lebih sedikitnya niat, al-mujzi'atu, yang mencukupi apa aqallu niat, itu nawaitu shauma ramadanin, yaitu nawaitu shauma ramadan. Nah, ini dikatakan paling sedikit-sedikitnya kita niat puasa Ramadan. Yang mencukupi dalam berniat yaitu nawaitu shauma ramadan. Ini sudah dikatakan cukup. Walau bidunil fardi, walaupun dengan tanpa menyebutkan kefarduan, alal mu'tamadi, menurut qaul mu'tamad, kama seperti keterangan sahahahu yang mensahihan Imam An-Nawawi pada bil Majmu' dalam kitab Majmu', tabaan, karena mengikuti Imam Nawawi, lil aksarina, kepada kebanyakan ulama, li anna shauma ramadan, karena sesungguhnya puasa Ramadan, minal baligi, dari orang yang sudah balik, ya sudah dewasa, itulah yaqau, tidaklah terjadi apa shaumu Ramadan illa fardhon, kecuali fardu. Yang namanya puasa Ramadan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, ya pasti puasa tersebut jatuhnya menjadi puasa fardu, karena ini merupakan kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimat. Ya, kutiba alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berpuasalah engkau seperti halnya diwajibkan atas umat-umat terdahulu di dalam melakukan ibadah puasa. Namun pada intinya puasa ini merupakan satu hal yang awal kita katakan ibadah yang afdal setelah sholat, karena ibadah puasa ini merupakan junnah
Dalam hadis dari Muhammad SAW dikatakan asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, benteng, yastajinnu biha al-abdu minan nar, yang mana dengan puasa tersebut ini bisa menghalangi seorang hamba yang berpuasa dari siksa api neraka. Puasa ini juga merupakan metode para anbiya wal mursalin, para ulama-ulama kita as-salafun saleh di dalam melemahkan dorongan nafsu yang ada dalam dirinya. Karena di dalam kitab Ihya dijelaskan dalam diri manusia itu terdapat unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Ada yang namanya akal, ada yang namanya hati, nah ada yang namanya nafsu. Nah dalam nafsu ini banyak, ada nafsu ghadabiyah dan lain sebagainya. Jelas telah ditegaskan inna nafsa la ammaratun bisu, bahwasanya nafsu ya ini tugasnya ya pasti dia adalah memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, maka bagaimana biar nafsu ini tidak mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik? Nafsu ini kan artinya condongnya sesuatu kepada sesuatu. Ya, nafsu makan, nafsu minum, nafsu ini itu nafsu. Nah, bagaimana biar kita ini tidak terlalu mengikuti hawa nafsu? Dalam artian kita tidak dikendalikan oleh nafsu kita. Maka salah satu metode yang paling ampuh adalah dengan berpuasa. Ini merupakan salah satu hikmah rahasia daripada puasa, yaitu melemahkan dorongan nafsu kita, sehingga nafsu kita ini bisa kita kendalikan dan kita tidak terlalu mengikuti dorongan nafsu kita. Ini yang paling bahaya. Kata Nabi kan dikatakan jihadul akbar adalah jihad melawan hawa nafsu, karena memang nafsu kita ini selalu merongrong kita, mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, pada hal-hal yang maunya enak-enak mulu tuh nafsu. Ya, kedemenan diri sendiri, pengen yang enak pun nafsu selalu dituruti, yang ada semakin itu akan semakin merajalela dan menguasai diri kita. Maka metode salah satunya untuk melawan hawa nafsu kita, untuk melemahkan hawa nafsu kita adalah dengan berpuasa. Dan juga bagi orang yang berpuasa, Allah akan balas langsung balasan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Dalam hadis katakan kullu amali bani adam lahu, sungguhnya setiap amalan seorang hamba itu diserahkan kepada hamba tersebut illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu untukku, wa ana azibih, dan akulah yang akan membalas balasan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan lagi asyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Yaqulu syam, maka puasa itu akan berkata ayu rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, bahwa hamba ini menahan dirinya ya. Aku bisa puasa yang dia lakukan ini bisa mencegah ya, dari orang tersebut melakukan makan dan syahwatnya pada siang hari. Maka fasyafa'ini, maka fasyafini, maka berikanlah syafaat kepadanya dengan lantaran. Begitu juga Al-Quran, ini bisa memberikan syafaat kepada ahlul Quran. Begitu banyak keutamaan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Kita lakukan pembahasan kita. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulumihi wa asrarihi fitrina amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wa muqtada kalamur raudhati, adapun tuntutan kalamur raudhah, wal minhaj, dan minhaj itu wujubuhu, wajibnya menyengaja dalam kefarduan. Kalau dalam kitab raudhah dan syarah minhaj ini menyebutkan kefarduan, itu hukumnya wajib. Au bila ghadin au bila ghadin, atau ya, walaupun dengan tanpa menyebutkan ghadin sah ya. Nawaitu shauma Ramadan ya, nawaitu shauma ghadin, kan kalau yang kita hafal tanpa menyebutkan ghadin tetap sah. Kama qala, seperti halnya berkata siapa syekhani, guru kami ya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, lianna lafdzal ghad, karena sungguhnya lafaz ghad ya besok itu ishtahara, memberikan masyhur apa lafaz ghad fi kalamihim, dalam kalamnya ashabi fi tafsir ta'yini, di dalam menjelaskan makna mentakyin daripada hal yang diniati. Wa huwa, adapun lafdzul ghad
bil haqiqati dalam hakikat itu laisa tidak ada apa lafdzul ghat itu min haddit ta'yin termasuk dari bagian mentakyinkan perkara yang diniati atau menentukan perkara yang diniati. Jadi tanpa mengibadah ghat menurut sebagian ulama ini sah-sah saja. Maka fala yajibu maka tidak wajib apa ata'arradu menjelaskan lahu pada lafdzul ghat bi khususihi dengan kekhususian pada lafdzul ghat. Bal yakfi akan tetapi cukup apa dukhuluhu memasukkan lafdzul ghat fi shaumi syahri di dalam puasa 1 bulan al-manwi yang diniatkan apa syahr li husulit ta'yini karena menghasilkan pentakyinan hina idin dalam permasalahan nawa ya Allah fi syaumi syahr. Lakin qadiyatu kalami syekhuna akan tetapi tuntutan kalam guru kami kal muzajjadi seperti halnya Imam Muzajjad itu wujubuhu wajibnya ya Allah ya biya karim ta'arrud lahu ay ta'arrud fil lafdzil ghat wa akmaluha adapun lebih sempurnanya niat ya, niat dikatakan sempurna ay niati maksudnya niat itu nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadan nawaitu aku niat shauma ghadin pada puasa esok hari an adai fardi Ramadan dari mendatangkan kefarduan bulan Ramadan tahun ini bil jari dengan dibaca jar fardi Ramadanin lil idafatihi karena dimudahkannya Ramadan 5 pada lafaz ba'dahu yang setelahnya Ramadan ya hadhihi sanati lillahi ta'ala nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala sihhatihin niyati karena sahnya niat hina idin ketika permasalahan nawa bil akmal ittifaqan dengan kesepakatan ulama.